Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Umi mau bercerita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo duduk yang rapi di depan Umi, melingkar dan kita siap berdoa. Siap berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Nah, cerita ini tentang Nabi Nuh. Jadi, suatu hari Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk membuat sebuah kapal laut yang besar sekali. Dan kapal laut itu harus dibuat di atas sebuah bukit. Allah, walaupun tidak masuk akal, Nabi Nuh tetap membuat kapal laut di atas bukit, dibantu oleh teman-temannya yang setia. Nah, di antara mereka saling bekerja sama. Ada yang menanam pohon, ada yang memotong pohon, ada yang menggergaji, ada yang menyubuh, ada yang memaku, ada yang menggotong. Semua sibuk bekerja dengan hati yang gembira. Tetapi ada orang yang tidak suka kepada Nabi Nuh. Sampai mereka berkata, "Hai Nuh, ternyata kamu sudah gila ya. Masa iya kamu membuat kapal laut di atas bukit? Bagaimana kapal itu akan berlayar?" Nah, seperti itu. Tetapi Nabi Nuh tidak menghiraukan celaan mereka. Nabi Nuh tetap berkonsentrasi untuk membuat sebuah kapal laut. Dan setelah 40 tahun lamanya, akhirnya kapal laut yang sangat kuat, terbuat dari kayu jati yang bagus, sudah jadi. Kemudian Nabi Nuh mengajak teman-temannya untuk memasuki kapal laut dan memberikan pengumuman kepada orang-orang di sekitarnya bahwa siapapun yang mau masuk ke dalam kapal laut akan selamat dari sebuah bencana banjir yang besar. Tidak ada yang percaya kepada Nabi Nuh kecuali teman-temannya yang setia. Mereka masuk ke dalam kapal laut. Begitu juga burung-burung mulai memasuki kapal laut di bagian atas. Dan binatang-binatang semuanya masuk. Dan mereka berpasangan masuk ke dalam kapal laut Nabi Nuh di bagian bawah. Tapi Nabi Nuh melihat anaknya yang bernama Kanan masih di luar. Maka Nabi Nuh mengajak anaknya untuk masuk. "Anakku, ayo segera masuk. Bencana itu akan segera datang. Agar kita selamat, maka ayo masuklah ke dalam." Tetapi anaknya Nabi Nuh berkata, "Tidak ayah, aku tidak percaya perkataan ayah. Kalaupun banjir itu terjadi, maka aku akan naik ke bukit yang paling tinggi dan aku pasti selamat." Dengan bersedih hati, Nabi Nuh berkata, "Ini sebenarnya azab, tidak akan ada yang selamat kecuali yang naik ke dalam perahu." Tetapi anaknya tetap tidak mau ikut. Akhirnya dengan bersedih hati Nabi Nuh masuk ke dalam kapal laut. Dan hujan yang terus-menerus turun dari langit selama 40 hari. Kemudian air yang memancar dari bumi terus-menerus akhirnya menyebabkan banjir yang besar. Kapal laut Nabi Nuh yang ada di atas bukit berlayar, bisa maju karena air sudah mencapai bukit. Nah, setelah itu Nabi Nuh akhirnya berlayar selama setahun lebih dan akhirnya mendarat. Tidak ada yang selamat dari bencana banjir itu kecuali teman-teman Nabi Nuh yang berada di dalam kapal. Demikian juga dengan Kanan anaknya, dia terhempaskan oleh ombak dan tenggelam. Maka dari itu anak-anak, saat Allah memerintahkan sesuatu, maka kita harus melaksanakannya. Termasuk kita disuruh sholat, kita harus sholat ya. Disuruh untuk baik kepada teman, maka kita harus baik kepada teman. Disuruh untuk menghormati orang tua, maka kita harus menghormati orang tua. Nah, ya, jadi apapun yang diperintah Allah itu adalah kewajiban untuk kita melaksanakannya. Nah, demikian cerita dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.